Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih bisa menjalankan berbagai kewajiban atau tugas kita sebagai hamba-Nya di muka bumi ini. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang ke-92. Masih ada kaitannya dengan bab atau hadis yang sebelumnya, masih di bab yang sama, yaitu terkait sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai marah kepada para sahabat beliau karena banyak bertanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hafizakumullah ta'ala, sebelum kita menjelaskan hadis ini, sebagaimana biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu lafaznya atau bunyi hadisnya. Fadhal Hasan. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan sanad beliau sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari, di mana Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang beberapa hal, sehingga karena saking banyaknya pertanyaan tersebut beliau tidak menyukainya. Falamma ukthira alaihi ghadib,
Ya, karena saking banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat, beliau pun marah. Ungkapan atau Nabi SAW ketika marah tersebut sampai mengungkapkan kepada para sahabat beliau, saluni amma syi'tum, silakan kalian tanya apapun juga, kata Nabi. Ya, setelah mengungkapkan dengan bahasa atau dengan gaya bahasa yang menunjukkan ketidaksukaan beliau atau kejengkelan beliau, ya, akibat pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Namun sebagian sahabat masih tetap bertanya. Ada yang bertanya, man abi? Ya, ada seorang sahabat beliau, dalam riwayat berikutnya akan disebutkan di hadis yang ke-93, yang bernama Abdullah, bertanya kepada Nabi SAW, siapa ayahku? Maka Nabi SAW menjawab, abuka Hudzafah, bapakmu atau ayahmu adalah Hudzafah. Nanti akan dijelaskan kenapa kok sampai timbul pertanyaan itu dari para sahabat radhiyallahu anhum. Faqama akhar, lantas ada lagi yang bertanya. Pertanyaannya mirip. Man abi? Siapa bapakku, katanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, abuka Salim maula Syaibah. Bapakmu atau ayahmu adalah Salim. Ketika sudah semakin banyak pertanyaan, Umar radhiyallahu anhu melihat wajah Nabi SAW bertukar penampilannya, bertukar warnanya. Karena sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang lalu, bahwasanya Nabi SAW itu ketika beliau marah, maka kemarahan beliau itu akan terlihat di wajah beliau. Ya, wajah beliau berubah warna menjadi agak kemerah-merahan. Nah, dalam hal ini Umar radhiyallahu anhu melihat hal tersebut. Dia melihat wajah Nabi SAW yang sudah berubah, maka beliau memahami bahwasanya Nabi SAW ini marah ini. Ya, sampai tadi sudah beliau ungkapkan, saluni ma syi'tum, silakan kalian tanya apa saja, kata Nabi SAW. Nah, melihat kondisi Nabi SAW itu, Umar lantas mengatakan, ya Rasulullah, inna natubu ilallah. Wahai Rasulullah, kami taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu telah menyebabkan Rasulullah SAW merasa tersakiti sehingga beliau marah. Makanya Umar radhiyallahu anhu mengungkapkan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami taubat. Taib, hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang menjadi syahid atau kenapa Imam Bukhari mendatangkan hadis ini atau menyebutkan hadis ini di dalam bab tentang marah ini adalah ketika Nabi SAW sebagaimana dilihat oleh Umar radhiyallahu anhu, ada ungkapan marah yang terlihat di wajah beliau, dan ketika itu beliau sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, judul kita di dalam bab ini adalah tentang bolehnya seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz marah kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu adalah pertanyaan yang akan menyebabkan yang ditanya tidak suka, atau bisa jadi pertanyaannya adalah pertanyaan orang yang sekedar menguji-uji saja. Ya, bukan berarti bahwasanya para sahabat atau siapapun murid tidak boleh bertanya kepada gurunya, tidak. Tapi pertanyaan itu harus pertanyaan yang benar-benar bermanfaat, bukan hanya sekedar pertanyaan karena tujuan-tujuan duniawi atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin menjatuhkan gurunya, ya, atau menjatuhkan ustadznya. Ini kenapa Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini di bab tentang marah. Baik, Bapak dan Ibu-ibu hafizakumullah taala, kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait hadis ini. Tafadhal. هذا الحديث فيه من الفوائد الغضب عند السؤال والتعليم، ولكن فيما إذا كان له سبب كأن يرى ما يكره
كأن يرى ما يكرهه مثل أن يسأل عن أشياء لا ينبغي السؤال عنها أو يعلم من حال السائل أنه متعنت أو يعلم من حال السائل أنه يستغل جواب هذا المسؤول لأغراضه هو وهي أغراض ليست سليمة كمثل إنسان يسألك يقول ما الحكم في من لم يحكم بما أنزل الله ثم يطير بهذا الجواب إلى البلاد الثانية وإلى شباب لا يدركون المعنى ثم يقول حكامكم كفار فاخرجوا عليهم وما أشبه ذلك. المهم أن الإنسان إذا سئل عن شيء يكرهه فإنه لا حرج أن يغضب. Ya. Syekh mengatakan di sini, di antara faedah yang diambil dari hadis ini, boleh marah ketika ditanya atau ketika sedang mengajar. Tapi tidak serta-merta seperti itu, pasti ada sebabnya, ya. Harus ada sebabnya. Jangan nanti tiba-tiba ditanya langsung marah saja. Itu juga enggak boleh, harus ada sebabnya. Seperti sebabnya dia kata beliau, yara ma yakrahuhu, ya, orang yang ditanya ini tidak suka dengan pertanyaan yang akan diajukan sehingga dia menyebabkan marah, atau sebaliknya sebagaimana disebutkan oleh sini, ditanya tentang suatu yang tidak layak, tidak pantas untuk ditanyakan, ya. Kadang pertanyaan-pertanyaan ada yang memerlukan kondisi di mana itu hanya boleh ditanyakan antara dua orang, atau tidak layak ditanyakan di depan khalayak umum. Maka hal seperti itu bisa atau boleh bagi seorang guru atau seorang ustadz untuk menegur muridnya, ya. Au ya'lama min hali sa'il annahu muta'annid. Sebab yang kedua adalah apabila yang bertanya itu hanya sekedar main-main, hanya karena dia ngeyel saja, ya, karena dia ngeyel, apa bahasa ngeyel? Sudah diberi jawaban, kadang masih ingin jawaban itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, bukan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Ya, dia ingin mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi dia terus bertanya. Itu muta'annid namanya. Au ya'lama min halis sa'il annahu yastaghillu jawab hadzal mas'ul li aghradihi. Atau ada juga orang yang bertanya kepada seorang guru atau ustadz karena dia punya target-target tertentu untuk kepentingan dirinya. Bisa jadi kepentingan misalnya dia berbisnis, bagaimana supaya bisnisnya ini mendapat legitimasi, maka dia tanyakan. Padahal bisa jadi bisnisnya ini mengandung syubhat. Maka ustadznya atau gurunya bisa jadi dia memberi jawaban umum, kemudian jawaban itu dipergunakan untuk memperkuat atau melegitimasi jualannya. Atau bisa jadi permasalahan-permasalahan yang ditanyakan atau yang ditanyakan itu adalah permasalahan-permasalahan yang perlu pemahaman mendalam. Sehingga syekhnya mungkin saja dia akan menjawab dengan butuh waktu yang lama untuk menjelaskan. Nah, nanti orang yang bertanya ini karena dia ingin sampai pada tujuan tertentu, misalnya untuk menjerumuskan orang ke dalam perbuatan yang tidak baik, dia ambil kesimpulan yang sifatnya umum, yang mana kesimpulannya itu bisa disalahgunakan oleh orang lain. Nanti ada disebutkan oleh Syekh contohnya di sini. Dan bisa jadi juga pertanyaan yang diajukan adalah untuk mengadu domba antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, kalau seandainya yang ditanya menyadari atau mengetahui keinginan atau target dari yang bertanya, maka yang sang guru ataupun pak kiainya boleh untuk menegur, dan boleh juga untuk tidak menjawab, dan boleh juga marah kepada yang bertanya. Kalau memang
gurunya tersebut atau ustadz tersebut mengetahui target atau keinginan dari penanya yang tidak baik. Maka Syekh mengatakan ini wahiya aghrad laisat salimah. Tujuannya bertanya bukanlah untuk tujuan yang baik atau bukan untuk tujuan yang benar. Contohnya di sini kata beliau, ada yang bertanya terkait permasalahan mungkin di suatu tempat, bisa jadi di negara kita atau di negara, misalnya kalau Syekh di sini dia tentu saja bertanya di negara Arab sana. Ada yang bertanya kalau negara Arab mungkin orang sudah maklum, mafhum semuanya, mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukumnya. Kemudian timbul atau mereka mengajukan pertanyaan dengan mengatakan, apa hukumnya Syekh, apa hukumnya untuk pemimpin yang tidak menggunakan hukum Allah dalam melaksanakan pemerintahannya? Maka di sini dikatakan, mal hukmu fi ma lam yahkum bima anzalallah. Apa hukumnya bagi orang yang tidak melaksanakan hukum Allah? Permasalahan ini dia jawabannya ada yang bersifat teori dan ada juga nanti yang sifatnya praktis. Jawaban-jawaban yang sifatnya teoritis itu tidak serta-merta bisa diterapkan dalam prakteknya. Misalnya seperti ini, ya, untuk memberikan gambarannya, jawaban teoritisnya. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang menukar agamanya, dalam arti murtad, dia sudah Islam kemudian dia murtad, berarti dia menukar agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Ini secara teoritisnya, yaitu orang yang murtad maka hukumnya harus dibunuh. Nah, sebagian orang ketika mendengar jawaban seperti ini akan membawa jawabannya kepada orang-orang yang dia anggap sudah murtad dari agama, kemudian dia melaksanakan hukum bunuh. Kenapa? Bukankah Syekh mengatakan orang yang murtad hukum bunuh? Secara teori iya seperti itu, tapi bukan hak seseorang untuk melaksanakan, mempraktekkan hukum bunuh. Itu yang pertama. Kemudian kalaupun benar-benar terbukti dia, kan pertama dia kan belum tentu dia benar-benar murtad dalam hukum agama. Bisa jadi dia karena ada mawani'nya, ada hal yang menghalangi dia sehingga perilakunya itu tidak dihukum murtad, walaupun secara zahir dia dihukum murtad. Seperti misalnya juga orang yang melakukan sihir, maka dia ada hukum, apa hukumnya? Hukum mati juga, hukum pancung. Jadi nanti ada orang yang melihat, oh si fulan ini dia melakukan sihir, maka dipancung langsung. Nggak boleh seperti itu. Walaupun secara teori hukum orang yang melakukan sihir, orang yang murtad tadi adalah hukuman mati. Tapi prakteknya terhadap si A, si B, si C itu perlu prosedur, perlu pembuktian, dan ada hal-hal yang bisa jadi yang menghalangi tidak bisa diterapkan hukum tersebut. Nah, jadi untuk mempraktekkan teori ini tidak bisa langsung. Nah, demikian juga dengan pertanyaan yang diajukan di sini. Misalnya, oh, wahai Syekh, apa hukum orang yang tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala atau pemerintah yang tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dikatakan oleh Al-Quran seperti itu. Orang-orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, maka dia kafir. Kan seperti itu. Nah, jawaban teoritis ini, bagi orang yang punya niat jelek, punya niat mengadu domba, punya niat buruk, maka dia akan membawa jawaban Syekh tadi untuk melegitimasi tindakan-tindakan kelompok dia yang mengajak orang lain untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah. Dengan alasan apa? Mereka tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini. Bahwasanya kadang orang bertanya
dengan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sifatnya teoritis, namun dia bawakan untuk praktis. Padahal untuk mempraktekkan teori yang disampaikan itu perlu tahapan-tahapan sampai pada akhirnya nanti sampai pada tahap prakteknya. Seperti yang tadi juga kita sampaikan, orang misalnya dikatakan tadi penyihir, orang yang melakukan sihir hukumnya adalah murtad. Maka dihukum pancung, hukum mati. Tidak serta-merta ketika kita melihat si fulan melakukan praktek sihir, lantas kita langsung menghukumnya dengan hukuman mati. Itu tidak boleh. Maka beliau mengatakan di summa yattayyaru bihadzal jawab ilal bilad tsaniyah. Kemudian dia membawa jawaban syekh. Dia mengatakan, oh syekh fulan yang sudah terkenal atau mufti fulan mengatakan bahwasanya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah kafir. Orang yang kafir harus kita memberontak kepada dia. Nah, praktek-praktek yang seperti ini adalah ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang diajukan oleh orang yang tidak punya tujuan yang baik atau punya tujuan jelek dia, maka itu boleh untuk ditegur orangnya, atau boleh juga orang yang ditanya marah kepada dia kalau diketahui maksudnya seperti itu. Kemudian Syekh mengatakan summa yaqul hukamukum kuffar fakhruju alaihim. Jadi ini tidak boleh. Annal insan, ringkasnya kata beliau, annal insan idza su'ila an syai'in yaqra'uhu fa innahu la haraja yaghdab. Jadi orang yang ditanya, guru, Pak Kiai, Ustaz, apabila ditanya dengan pertanyaan yang dia sendiri yang ditanya tidak suka, maka boleh saja bagi dia marah. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang ini atau dua hadis sebelumnya, ketika ditanya dengan pertanyaan yang tidak beliau sukai, maka beliau pun marah kepada para sahabat. Baik, selanjutnya. Wa fi hadzal hadits annahu tajuzul fatwa ma'al ghadab ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء القاضي وهو غضبان لأن الغضب نوعان غضب شديد لا يدرك الإنسان فيه ما يلقى إليه ولا ما يقوله فهذا ينهى عن القضاء فيه وعن الفتيا فيه وغضب ليس بشديد بمعنى أن الإنسان يدرك ما يقول ويتصور ما يلقى إليه فهذا لا بأس به. Baik, ini faedah yang kedua yang disampaikan oleh Syekh. Setelah yang pertama tadi terkait marah kepada orang yang bertanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang punya target yang jelek. Yang kedua kata beliau, faedah dari hadis ini boleh memberikan fatwa meskipun syekhnya, ustadznya sedang marah, tetap boleh memberikan fatwa. Fatwa maksud di sini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait masalah agama ya, atau masalah dunia juga. Yang penting ada kaitannya hukumnya dengan halal atau haram, atau permasalahan agama. Jadi fatwa itu kalau dalam makna umumnya bukan mesti harus melalui sidang komisi fatwa di MUI misalnya, enggak. Jadi fatwa dia maksud di sini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Boleh berfatwa meskipun orang yang memberi fatwa itu sedang dalam kondisi marah. Tapi perlu diperhatikan apa jenis marahnya itu ya. Dan kebolehan ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan larangan bagi seorang hakim untuk memutuskan perkara ketika dia marah, ataupun seorang pemberi fatwa ketika dia sedang marah. Dalam hadis disebutkan la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang qadi, seorang hakim tidak boleh memutus perkara ketika dia sedang marah ya, ketika dia sedang marah. Nah, memberikan keputusan itu kan mirip dengan memberi fatwa, memberikan jawaban. Nah, memberikan jawaban ketika marah ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW tersebut, kata beliau. Kenapa? Karena yang dilarang di dalam hadis
adalah ketika seorang memberikan jawaban atau memberikan putusan dalam kondisi marah yang dia tidak bisa mengontrol dirinya, Sementara yang marah yang dalam tingkatan masih bisa mengontrol dirinya, maka itu tetap diperbolehkan, ya. Maka itu tetap diperbolehkan. Makanya beliau mengatakan di sini, karena marah itu ada dua jenis. Yang pertama, marah yang sangat besar atau sangat sangat berlebihan marahnya, sehingga orang yang marah tersebut tidak menyadari apa yang dia sampaikan, ya. Karena orang ketika saking marahnya, kadang ucapannya atau kata-katanya tidak terkontrol. Nah, marah yang seperti itulah yang tidak boleh bagi seorang hakim untuk memberikan keputusan. Demikian juga bagi seorang kiai atau alim atau ulama memberikan keputusan kalau dia dalam kondisi marah yang berlebihan seperti itu, ya. Dan yang kedua kata beliau, marah yang tidak berlebihan, ya, di mana seorang masih bisa mengontrol dirinya, bisa memahami apa yang dia sampaikan. Nah, dalam kondisi yang kedua ini, itu seorang hakim boleh memberikan keputusan, seorang yang pemberi fatwa boleh memberikan fatwa. Jadi ukurannya adalah apakah dia bisa mengontrol apa yang diucapkannya atau tidak. Apakah dia masih bisa memahami dengan baik pertanyaan dan jawaban yang diberikan atau tidak. Kalau seandainya kondisi dia atau marah dia sudah sampai pada taraf dia tidak bisa lagi mengontrol ucapannya atau tidak lagi bisa memahami dengan baik apa yang diucapkannya, maka ketika itu dia tidak boleh memberikan fatwa atau memberikan jawaban, dan hakim tidak juga boleh memberikan keputusan. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW beliau masih dalam kondisi bisa mengontrol diri beliau dan jawaban beliau. Meskipun ada rasa kesal di dalam diri beliau, tapi beliau masih bisa mengontrol emosi beliau. Makanya Imam Bukhari menyebutkan di sini boleh dalam kondisi seperti itu kita masih boleh marah. Baik, faedah selanjutnya. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سلوني عما شئتم، وهذه كلمة عظيمة، يعني كأنه يقول: لا يهمني أن تسألوني، بل اسألوا الذي تريدون، وليس المقصود بذلك فتح الباب لهم، إنما المقصود أنه تبرم صلى الله عليه وسلم من أسئلتهم. Ya, faedah selanjutnya, kadang kita bisa mengungkapkan kejengkelan kita dalam bentuk perintah, walaupun maksud kita tidak ingin itu dilakukan. Ya, kadang kita kan ingin orang misalnya berhenti bertanya, tapi karena orang terus bertanya, udah kalian silakan tanya apa saja, tapi diungkapkan dengan kemarahan. Ya, maksudnya bukan berarti kita silakan sekarang pertanyaan boleh dibuka seluasnya, bukan itu. Tapi maksud dari apa yang diinginkan oleh pembicara adalah kalian cukup, jangan bertanya lagi, kan seperti itu. Sama dengan misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan if'alu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian inginkan. Ya, kalau itu semacam ancaman. Ya, makanya para ulama rahimahumullah taala ketika belajar usul fikih, di antara makna yang terkandung dalam kalimat perintah itu adalah ancaman. Ya, makna yang terkandung di dalam perintah diisinya apa? Ancaman. Bukan berarti perintah itu untuk dilaksanakan, tapi untuk dihentikan. Sama dengan hadis Nabi SAW yang lain tentang malu. Bagi orang yang sudah tidak ada malu, Nabi SAW mengatakan, illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kalian enggak malu, kalau anda tidak malu, silakan lakukan apapun. Nah, itu bukan berarti legitimasi bagi seorang untuk melakukan kemaksiatan, melakukan apapun yang dia inginkan, karena rasa malu sudah tidak ada dalam dirinya.
Tapi itu merupakan larangan atau ancaman walaupun bentuknya adalah perintah, ya. Jadi dalam memahami dalil-dalil kita juga harus paham konteksnya. Jangan nanti dikatakan, oh ini perintah dari Nabi SAW, if'alu ma syi'tum atau is'alu ma syi'tum illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, silakan lakukan apapun yang kamu inginkan. Berarti ini legitimasi dari Nabi, kita boleh melakukan apa saja kemaksiatan. Ya, karena sudah kan itu ungkapan diungkapkan oleh Nabi SAW bagi orang-orang yang sudah tidak ada rasa malu dalam dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Nanti jangan sampai kita pahami, oh kalau gitu, kalau kita sudah tidak malu melakukan kemaksiatan, oh berarti boleh kita melakukan kemaksiatan. Bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu memahaminya. Nah demikian juga dalam hadis ini, saluni amma syi'tum, silakan kalian tanyakan apa yang kalian inginkan, kata Nabi SAW. Ya, ini sudah merupakan ungkapan yang menunjukkan kemarahan dari Nabi SAW. Seolah-olah Nabi mengatakan, la yahumuni an tas'aluni, saya enggak mau peduli lagi kepada apakah kalian mau bertanya atau tidak, kata Nabi. Silakan tanya apa yang mau kalian inginkan. Makanya beliau mengatakan, walaisal maqsud bidzalika fathal bab lahum. Bukanlah tujuan Nabi SAW membuka pintu selebar-lebarnya untuk pertanyaan kepada mereka. Tapi maksudnya adalah Nabi SAW sudah jengkel dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Jadi kejengkelan tersebut bisa diungkapkan dalam bentuk kalimat perintah. Tapi kalimat perintahnya maksudnya adalah larangan. Atau bukan larangan secara langsung, tapi ancaman, ya, dalam bentuk ancaman. Inilah yang diungkapkan oleh para ulama usul fikih ketika mereka mengatakan di antara makna perintah itu adalah ancaman, ya. Kalau ancaman berarti jangan dilakukan lagi. Baik, faedah selanjutnya. Wa min fawaidi hadzal hadits su'al hadzal rajuli an abihi والرجل الآخر أيضا قيل إنه كان ينبذ باللقب السيء ويقال ليس أبوك فلانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى إذا قرر أن أباه فلان زالت عنه هذه الشبهة وكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبوك حذافة وكذلك قوله أبوك سالم مولى شيبة يحتمل أنه من وحي الله ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرف القضية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من أنساب العرب شيء كثير. Baik, faedah selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat dan disebutkan di dalam hadis ini, yaitu pertanyaan di antara mereka yang menanyakan siapa bapakku. Orang Arab, ya, adalah suatu kebanggaan bagi mereka atau suatu kehormatan bagi mereka apabila dia dipanggil dengan kunyah. Kunyah itu adalah panggilan yang didahului dengan abu atau ibn, ya, atau kalau untuk perempuan ummu fulan. Misalnya abu fulan, abu siapa, ya, atau ibnu fulan. Itu lebih mereka sukai dan mereka merasa lebih terhormat kalau dipanggil dengan istilah kunyah tersebut dibandingkan dipanggil dengan nama mereka langsung. Itu merupakan tradisi mereka. Nah, ini dia persahabat yang bertanya ini bisa jadi mereka itu dipanggil dengan gelar atau kunyah tersebut yang dinisbahkan kepada, bisa jadi kepada orang yang tidak bagus atau orang yang punya perilaku tidak bagus. Padahal itu tidak diyakini bahwasanya dia sebagai orang tuanya, ya, atau sebagai anaknya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum di sini bertanya, ketika ada panggilan-panggilan yang seperti itu yang tidak dia sukai, ingin memastikan kepada Nabi SAW, saya ini benar gak panggilan saya, ya, atau bapak saya benar gak itu? Karena di dalam tradisi jahiliyah, ya, tradisi jahiliyah,
Karena perkawinan itu banyak jenisnya dan diantaranya ada perkawinan yang tidak ketahuan siapa bapak aslinya. Ya, mungkin kalau bapak dan ibu-ibu sudah pernah belajar tentang bab nikah yang ada di zaman jahiliyah, ada nikah di antara bentuknya adalah seorang wanita itu naruh bendera putih di halamannya, ini menandakan bahwasanya siapapun laki-laki boleh mendatanginya. Waliyadzubillah. Nanti untuk mengetahui siapa siapa bapak asli dari si anak ini, tinggal perempuan itu tinggal milih siapa yang pernah mendatangi dia, sehingga nasab menjadi tidak jelas. Ya, itu makanya diantara hal-hal yang diperbaiki oleh syariat Islam mengharamkan nikah-nikah yang seperti itu, dan banyak lagi jenis nikahnya. Nah, dalam hal ini bisa jadi dia dituduh dia bernasab kepada orang yang bukan bapaknya. Maka para sahabat tersebut bertanya, apakah sudah benar nasab dia atau tidak? Maka untuk memastikan, dan Nabi SAW termasuk orang yang banyak mengenal nasab, mengerti nasab. Bahkan Nabi SAW kadang melihat dari perawakan orang saja bisa mengetahui dia bernasab ke kabilah apa. Ya, makanya mereka bertanya, Abdullah bin Hudzafah ini yang bertanya pertama, dikatakan Abuka Hudzafah, man abi, siapa bapakku? Nabi SAW jawab, nama bapakmu adalah Hudzafah. Ya, namanya adalah Abdullah. Sebagaimana nanti di hadis yang ke-93, Abdullah bin Hudzafah. Kemudian yang tanya yang lain lagi, nama bapak kamu adalah Salim. Ya, ini Nabi SAW ingin meluruskan, mungkin di antara mereka ada ungkapan-ungkapan menisbahkan orang-orang ini bukan kepada bapaknya. Lantas bagaimana Nabi SAW tahu itu adalah bapaknya? Dikatakan oleh Syekh, yang pertama bisa jadi karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW kadang ketika datang pertanyaan-pertanyaan seperti itu, datang wahyu dari Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW jawaban yang benar. Seperti ketika Nabi SAW datang ke Madinah, dia ditanya oleh Abdullah bin Salam 3 pertanyaan yang tidak diketahui kecuali oleh para Nabi. Nabi SAW ketika ditanya oleh Abdullah bin Salam pada waktu itu, turun Jibril memberikan jawaban untuk Nabi SAW atas pertanyaan Abdullah bin Salam. Nah, bisa jadi ini juga pertanyaan ini jawabannya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Atau bisa juga, kata beliau, Nabi SAW sudah tahu sebelumnya bahwasanya si fulan ini, Abdullah ini, bapaknya adalah Hudzafah, sementara yang fulan yang kedua bapaknya adalah Salim. Nah, ini faedah yang kita ambil dari sini tadi adalah bahwasanya Nabi SAW ketika memberi jawaban kepada orang-orang yang bertanya tersebut, maka Nabi SAW memberi jawaban berdasarkan apa yang beliau ketahui, baik karena beliau mengerti masalah nasab atau karena wahyu. Kemudian yang kedua dari faedah ini juga bahwasanya kita tidak boleh memanggil orang dengan gelar ataupun kunyah. Kalau gelar itu panggilan yang biasa tanpa pakai abu atau ummu itu. Ya, seperti bilang misalnya si pincang, siapa gitu ya. Nah, itu namanya gelar. Ya, ada gelar itu ada yang baik, ada yang buruk juga. Nah, untuk hal-hal yang baik itu tidak boleh. Maka di sini dikatakan innahu kana yumbadhu bil laqabis sayyi. Dia sebelumnya itu dikenal dengan lakab gelar yang jelek, ya. Kalau lakab jelek, kadang gelar itu tidak disukai, lebih baik dia nisbah kepada dipanggil dengan panggilan bapaknya, enggak masalah, lebih baik bagi dia, lebih terhormat. Nah, dari faedah dari hadis ini, kita sebagai seorang muslim tidak boleh memanggil saudara kita ataupun orang lain walaupun dia bukan saudara kita dengan panggilan yang jelek. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Panggilan jelek yang paling jelek setelah orang itu beriman ketika dia katakan wahai fasik. Ya, makanya panggilan-panggilan yang negatif siapapun orangnya itu tidak boleh kita lakukan, ya, karena itu termasuk adab, ya, termasuk
adab kita dalam berinteraksi atau bermuamalah. Agama Islam mengatakan bahwasanya kita itu harus melakukan dengan panggilan yang baik. Nabi SAW dikatakan dalam hadis, laisa fahishan wala mutafahishan, tidak mengungkapkan kata-kata yang jelek, apalagi panggilan untuk orang lain. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke faedah berikutnya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelum kita melanjutkan, kalau ada pertanyaan, ya boleh. Tadi ada kalau marah itu nggak boleh berfatwa atau kalau hakim nggak boleh memutuskan sesuatu. Kalau marahnya besar tuh ya. Kalau kejadian gitu tuh, kalau pas dia marah besar tapi memutuskan sesuatu atau berfatwa itu sah nggak fatwa atau keputusan tersebut? Fatwanya atau keputusannya kalau hukum hakimnya. Juga kalau pas suami marah banget ceraikan istri gitu masih. Ke situ ujungnya. Baik, kata kalau terkait sah atau enggaknya, yang pertama fatwa, ya. Fatwa yang disampaikannya itu apakah benar atau enggak tetap nanti diukur dengan dalil, ya. Apakah fatwanya jawabannya benar atau enggak, tentu kembalinya ke dalil. Tapi dia sudah melanggar apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya, jangan memberikan jawaban ketika sedang marah atau tidak terkontrol marahnya. Demikian juga dengan hakim, ya. Kalau hakim, wallahu alam, itu kembali kepada istilahnya apa, SOP-nya, ya. SOP dalam penentuan hukumnya. Kemudian apakah untuk masalah keluarga, apakah tadi seorang suami yang marah, karena marahnya jengkel mungkin sama istrinya, keluar kata-kata dia menceraikan istrinya. Untuk permasalahan-permasalahan ini Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, salasun jidduhunna jiddu wa hadluhunna jiddu. Ada 3 permasalahan yang mana permasalahan itu kalau serius hasilnya tetap serius, kalau main-main pun hasilnya tetap serius. Di antara yang disebutkan adalah at-talaq. Ya, masalah talak. Ucapan talak dari secara syar'inya, ya, secara legalitasnya itu lain, ya. Secara syar'inya apabila seorang suami dia sudah mengucapkan lafaz talak, menceraikan, ya, apakah dengan bahasa menceraikan, mentalak, ya. Apabila itu keluar dari mulutnya, baik dia dalam keadaan marah ataupun main-main, maka itu berlaku. Maka itu berlaku. Dan biasanya mana ada suami yang menceraikan istri kalau dia sedang sayang-sayangnya. Ya, biasanya memang marah, waktu marah malahan dia menceraikan istrinya. Jadi itu tetap berlaku walaupun dia dalam kondisi marah. Jadi ini tidak berlaku umum dalam terkait dengan hadis tadi, ya. Karena Nabi SAW mengatakan masalah talak itu adalah permasalahan yang tidak bisa dianggap main-main. Kalaupun orang bermain-main dengan permasalahan itu, hasilnya tetap serius. Ya, hasilnya tetap serius. Baik, ada lagi? Tidak ada. Silakan lanjut baca. ومن فوائد هذا الحديث فراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث رأى أن هذا إرهاق للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. Ya, faedah selanjutnya adalah tentang firasat Umar, dan ini juga sudah pernah kita sampaikan bahwasanya ini Umar ini sebenarnya dikatakan oleh Nabi SAW, kalau ada di antara umatku orang yang muhdats, orang yang diberi bisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah Umar, karena kuatnya firasat beliau, ya, firasat beliau. Nah, di dalam hal ini juga disebutkan firasat beliau yang menyadari bahwasanya Nabi SAW marah dengan ungkapan yang beliau sampaikan, maka Umar radhiyallahu anhu pun mengambil inisiatif untuk menghentikan pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum dengan menemui Nabi SAW, berlutut di depan Nabi SAW dengan mengatakan inna natubu ilallah, ya. Ini berlututnya itu agak di hadis berikutnya, kisahnya sama, ya. Nah, di sini Umar radhiyallahu anhu mengatakan inna natubu ilallah, karena ini menunjukkan bahwasanya mereka sudah melakukan kesalahan karena membuat jengkel atau membuat Nabi SAW marah. Nah, hal itu tentu saja
hanya bisa diobati kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nanti di faedah yang berikutnya akan dijelaskan tentang tidak bolehnya kita menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apapun. Baik, silakan baca lagi faedah selanjutnya. وفي هذا أيضا من الفوائد أن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ذنب وقد جاء ذلك في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Ya. Dari hadis ini juga dari sikap Umar radhiyallahu anhu tadi kita mengambil faedah bahwasanya menyakiti Nabi SAW apapun bentuknya adalah merupakan dosa, sehingga perlu bertobat sebagaimana dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di sini yang secara tegas, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menyakiti Allah dan rasulnya maka mereka dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka disediakan azab yang menghinakan. Juga di antara bentuk menyakiti Nabi SAW adalah ketika memanggil beliau dengan panggilan seperti panggilan kepada orang lain. Ya, memanggil Nabi SAW sama dengan memanggil teman kita. Ya, tentu saja ini di zaman Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil Rasul yang ada di antara kalian itu seperti panggilan sebahagian kalian kepada sebahagian yang lain. Di antara bentuk perilaku atau sikap yang menyakiti Nabi SAW adalah ketika, sebenarnya pernah juga kita sampaikan, ketika suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi SAW. Dan ini tentu saja di zaman Nabi SAW juga. Namun aplikasinya di zaman kita pun ada. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan atau mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu larangan. Sehingga kan ada sahabat yang merasa dia amalnya telah sia-sia ketika menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi SAW. Dalam aplikasinya, prakteknya di zaman kita adalah ketika kita tidak menghargai, tidak menghormati hadis-hadis Nabi SAW, atau lebih pasnya ketika kita tidak mengacuhkan lagi hadis-hadis Nabi SAW. Ketika ada hadis Nabi mengatakan sebuah hukum atau menyuruh kepada kita melakukan sesuatu atau melarang, kita tidak acuh, tidak peduli dengan hal tersebut. Maka itu sebenarnya dikatakan oleh para ulama termasuk bentuk tidak menghargai Nabi SAW, dan salah satu bentuk mengangkat suara kita atau suara orang lain di atas suara Nabi. Ya, ketika kita mendahulukan mengikuti pendapat manusia lain dibanding apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dalam praktek kita. Kalau di zaman para sahabat bisa jadi prakteknya secara zahir memang, yaitu ketika suara mereka lebih lantang dibanding suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ada, tentu saja. Kalau di zaman kita, ketika ada pendapat si fulan dari khalayak masyarakat kita ataupun dia dari kalangan para ulama, namun pendapat tersebut berlawanan dengan hadis Nabi SAW, kemudian kita mengikuti pendapat si fulan dari ulama dan meninggalkan hadis Nabi SAW, maka itu adalah salah satu bentuk praktik meninggikan suara orang lain di atas suara Nabi SAW, atau mengedepankan pendapat orang lain dibanding perintah ataupun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh dilaksanakan.
Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hafizakumullah taala, karena sebenarnya hadis ini masih rentetan hadis yang sebelumnya, walaupun topik yang disampaikan oleh Imam Bukhari berbeda sedikit, tapi hadisnya sama dengan riwayat lain. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita bahas. Kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.